Dalam upaya mewujudkan kota yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis, pemerintah Kota Bandung memiliki misi yang jelas, yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan memastikan bahwa aparat pemerintah memiliki kompetensi profesional dan sistem modern berbasis iptek. Salah satu pilar dalam pencapaian misi ini adalah peran penting Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya bidang data dan statistik. Bidang ini bertugas mengkaji kebijakan teknis terkait data dan statistik, mulai dari survei dan akuisisi data, hingga pengolahan, analisis, dan publikasi data sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Semua ini menjadi dasar penting untuk menyusun usulan kebijakan yang solid. Namun, untuk melakukan analisis data yang efektif, diperlukan basis data yang lengkap dan terintegrasi di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Dengan adanya basis data yang terintegrasi dan terbuka, langkah selanjutnya adalah membangun data warehouse. Data warehouse ini akan menjadi tempat ekstraksi dan agregasi data dari berbagai sumber, memungkinkan pengolahan data statistik dan analitik secara lebih efisien. Melalui data warehouse ini, pemerintah Kota Bandung dapat menyediakan informasi statistik dan analitik yang kredibel dan akurat. Informasi ini menjadi dasar penting untuk perencanaan, pengawasan, pelaporan, dan pembuatan kebijakan yang berkelanjutan dalam pembangunan Kota Bandung. Dengan demikian, video pembelajaran ini akan menggambarkan secara visual proses tersebut, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, hingga visualisasi informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kota Bandung. Data merupakan kumpulan keterangan yang memperlihatkan keadaan sebenarnya atau suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data dapat berupa berbagai macam, mulai dari angka, karakter, simbol, hingga gambar atau peta. Untuk lebih mengerti mengenai data, mari kita mempelajari beberapa jenis dan cara pengumpulannya. Data memiliki berbagai jenis yang digolongkan berdasarkan sifat, sumber, cara perolehan, dan skala yang berbeda. Pertama, ada data kualitatif yang menggambarkan karakteristik tanpa menggunakan angka, berbeda dengan data kuantitatif yang berupa angka seperti harga saham atau pendapatan. Kemudian, berdasarkan waktu pengumpulan, data dapat berupa cross-section yang dikumpulkan pada waktu tertentu atau time series yang melihat perkembangan suatu kejadian dari waktu ke waktu. Tidak ketinggalan, cara perolehan data juga berperan dengan data primer yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian atau data sekunder yang diperoleh dari sumber lain seperti produk administratif. Selanjutnya, jenis bilangan dalam data dapat dibedakan menjadi data diskrit yang berupa bilangan asli dan data kontinu yang berupa bilangan desimal. Terakhir, pengklasifikasian data, mulai dari data nominal yang hanya kategorik, hingga data rasio yang memiliki nilai mutlak. Dengan pemahaman tentang jenis-jenis data ini, diharapkan kita dapat lebih memahami jenis-jenis data sehingga dapat menghasilkan data yang berkualitas dalam proses pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data oleh perangkat daerah, terdapat dua jenis data yang dapat diperoleh, data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari kegiatan survei atau sensus langsung, sementara data sekunder diperoleh dari sumber lain. Namun, kualitas data yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan, tetapi juga pada kualifikasi dari pengambil data. Meskipun instrumennya valid dan reliable, jika pengambil data kurang memahami instrumen tersebut, maka data yang diperoleh mungkin tidak akan valid dan reliable. Selain itu, dalam pengumpulan data primer, penting juga untuk memperhatikan metode dan kerangka sampel yang digunakan. Metode pengumpulan data primer dapat beragam, mulai dari observasi, wawancara, penggunaan kuesioner, pengukuran fisik, hingga percobaan laboratorium. Dalam pengumpulan data, perangkat daerah perlu melakukan penyesuaian format data agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penyesuaian ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis data di masa yang akan datang. Salah satu hal penting yang harus ditambahkan dalam isian data adalah kode referensi wilayah yang meliputi kode provinsi, kecamatan, dan kelurahan.
Kode ini mengacu pada peraturan dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga menjadi hal wajib dalam format data yang digunakan. Data yang sudah sesuai formatnya akan dibagikan melalui Open Data Kota Bandung, sehingga dapat diakses oleh siapapun secara terbuka. Dengan demikian, transparansi dan aksesibilitas informasi dapat terjamin, dan data dapat menjadi lebih bermanfaat bagi semua pihak. Dalam proses pengumpulan data di perangkat daerah, sangat penting untuk mengatur koleksi dan penyimpanan data dengan baik. Data yang terkumpul diharapkan dapat menjadi data time series, sehingga memungkinkan untuk diperbandingkan lagi dari tahun ke tahun. Proses monitoring dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan data setiap tahun. Selain itu, penyimpanan data perlu diperhatikan agar tidak terjadi kehilangan data karena pergantian pegawai. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menyimpan data dalam wadah elektronik seperti cloud. Selain untuk keperluan internal, data dari perangkat daerah juga dipublikasikan di Open Data Kota Bandung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.